Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saharudin. Akan meresum materi dari kelompok 4, yaitu pengambilan keputusan yang etis. Nah, dalam sebuah perusahaan, pengambilan keputusan merupakan hal yang terpenting bagi suatu manajer atau pemilik perusahaan atau pemilik tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut. Nah, di mana pengambilan keputusan akan berakibat atau berdampak pada rencana-rencana yang akan diambil dalam menghadapi suatu masalah atau hal-hal yang ingin dicapai dalam perusahaan. Nah, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif. Nah, di sini kita dihadapkan pada dua pilihan, maka kita harus atau berembuk mengambil keputusan yang apa yang akan diambil. Nah, sebelum mengambil keputusan, kita perlu mengetahui dasar-dasar dari pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wawasan, dan rasional. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa dari dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengalaman. Nah, pengalaman bisa jadi masalah yang akan dihadapi atau dua pilihan yang kita hadapi berdasarkan pengalaman yang kita pernah alami, yaitu contohnya kita berpengalaman di bidang olahraga, bagaimana konsep-konsep pengolahan, contohnya properti olahraga, bagaimana konsep pemasarannya agar banyak hal yang ingin dicapai. Yang ke pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan yang etis ada 4. Yang pertama yaitu pendekatan filosofi. Yang kedua pendekatan 5 pertanyaan. Yang ketiga pendekatan standar moral. Yang keempat pendekatan praktis. Nah, pengambilan keputusan dalam bidang produksi yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan manufaktur adalah kegiatan perusahaan sejenis yang mengolah bahan mentah menjadi barang sebagai barang jadi atau barang dengan melibatkan bahan-bahan pembantu. Nah, dalam pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran, yang pertama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu analisis pasar. Nah, sebelum pengambilan keputusan dalam bidang perusahaan, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu menganalisis pasar sebelum kita memasarkan produk yang kita buat. Yang kedua yaitu monitoring lingkungan. Nah, sebelum dan lingkungan yang kita tujukan untuk pemasaran produk kita harus kita perhatikan terlebih dahulu. Contohnya, apakah produk yang kita akan pasarkan ke lingkungan itu sesuai dengan minat di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan produk. Nah, contohnya produk kita akan ditujukan kepada anak-anak, usia lansia, atau remaja. Yang ketiga yaitu menentukan marketing. Nah, setelah itu kita menentukan marketingnya atau bagaimana cara pemasarannya. Yang kelima yaitu menjalankan prosedur pengawasan dan setelah kita memasarkan produk, wajib kita melakukan proses pengawasan terhadap produk yang kita pasarkan. Nah, selain itu ada 3 konsep yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu keadilan atau fairness, yang kedua yaitu freedom atau kebebasan, yang ketiga yaitu well-being atau kesejahteraan. Nah, penerima atau perilaku pengambilan keputusan yaitu dalam hal lingkungan. Yang pertama itu dalam konteks produk, yang kedua konteks harga, yang ketiga konteks tempat, yang keempat yaitu konteks promosi. Nah, itu adalah beberapa etika pengambilan keputusan dan pada perilaku
pada pelaku dan penerima. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan dalam bidang keuangan. Nah, bidang keuangan merupakan hal yang vital bagi suatu perusahaan. Jadi sebelum mengambil keputusan-keputusan keuangan harus diperhatikan beberapa faktor. Nah, dalam bidang keuangan, keputusan-keputusan yang biasa diambil yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividensi. Yang selain itu, dari tujuan laporan keuangan atau manajemen keuangan yang pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan diantaranya yaitu apakah dalam bulan ini atau misalkan 1 bulan surveinya sebelum pembukuan kita perusahaan mengalami laba atau rugi, berapa piutang atau utang perusahaan. Saya rasa laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting untuk memberikan informasi-informasi mengenai keuangan kepada pemilik perusahaan atau investor-investor lainnya. Nah, itulah resume dari kelompok 4 mengenai materi pengambilan keputusan yang etis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.